Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Mutiara Lubis dari Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas 9 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai alga dan fungi. Alga atau ganggang. Alga adalah organisme uniseluler dan multiseluler yang hidup di air. Alga memiliki ukuran yang beraneka ragam. Beberapa di antaranya memiliki flagellum. Alga bahkan dapat dianggap tidak memiliki organ seperti yang dimiliki tumbuhan-tumbuhan yang lain, seperti akar, batang, daun, dan sebagainya. Karena itu, alga pernah digolongkan pula sebagai tumbuhan bertalus. Alga merupakan organisme autotrof. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri alga. Nah, ciri-ciri alga antara lain yaitu tergolong dalam organisme eukariotik, fotoautotrof atau berfotosintesis, terdapat klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya, mempunyai pirenoid, bisa menyimpan cadangan makanan, mempunyai sifat uniseluler atau multiseluler, mempunyai dinding sel, termasuk soliter atau berkoloni, bisa juga bergerak atau tidak bergerak, bisa bereproduksi secara aseksual dan seksual. Pada tubuh ganggang, tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tubuh berupa talus, maka termasuk dalam golongan talopita. Mempunyai habitat di perairan, baik di air tawar maupun di air laut, dan di tempat lembab, dan bisa melekat di bebatuan, tanah, lumpur, pasir, atau epipalik, dan menempel pada tumbuhan sebagai epifit, dan menempel tubuh hewan atau epizoik. Tubuh ganggang terdapat zat warna atau pigmen, yaitu yang pertama vicocyanin warna biru, klorofil warna hijau, vicoxanthin warna coklat, phycoerythrin warna merah, karoten warna keemasan, dan xanthophyll warna kuning. Alga atau ganggang terbagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama, cyanophyta atau ganggang biru, masih prokariotik, chlorophyta atau ganggang hijau, pheophyta atau ganggang coklat, dan yang terakhir rhodophyta atau ganggang merah. Nah, yang selanjutnya ini ada habitat alga. Alga hidup di perairan, terutama perairan tawar dan tempat-tempat yang lembab. Sejumlah jenisnya dapat hidup pada perairan dengan suhu hingga 850 Celcius atau sumber air panas. Alga hidup di lingkungan berair, menempel pada bebatuan, menempel pada tanaman, dan menempel pada tubuh fauna. Reproduksi alga. Nah, reproduksi alga itu terbagi atas dua, yaitu aseksual dan seksual. Yang pertama, reproduksi aseksual. Berlangsung melalui pembelahan sel, menciptakan dua sel anak yang masing-masing akan menjadi individu baru. Alga berbentuk koloni tanpa filamen, atau yang berbentuk filamen biasanya bereproduksi melalui fragmentasi. Fragmentasi merupakan terpecah-pecahnya koloni menjadi beberapa bagian. Yang kedua, yaitu reproduksi seksual. Meliputi peleburan dua gamet untuk membentuk zigot dan tumbuh menjadi individu baru. Terdapat dua tipe, yakni isogami dan oogami. Pada tipe isogami, gamet jantan dan betina memiliki ukuran sama besar dan umumnya dapat bergerak. Pada tipe oogami, ukuran gamet jantan berbeda dengan ukuran betina. Klasifikasi alga atau ganggang. Yang pertama itu ada ganggang hijau atau chlorophyta. Yang kedua itu ada ganggang hijau biru atau cyanophyta. Dan yang ketiga ada ganggang merah atau rhodophyta.
Yang keempat, ada ganggang coklat atau Pheophyta. Langsung saja kita bahas yang pertama, ada ganggang hijau atau Chlorophyta. Habitat ganggang ini di air tawar, air laut, tanah-tanah yang basah, ada pula yang hidup di tempat-tempat kering. Reproduksi. Kelompok ganggang hijau bereproduksi secara vegetatif atau aseksual, yaitu pembelahan sel, fragmentasi, pemisahan koloni, dan pembentukan spora. Generatif atau seksual, yaitu isogami, anisogami, dan oogami. Ganggang hijau tergolong dalam filum Chlorophyta, memiliki klorofil A, B, karotenoid, dan xanthophyls. Yang kedua ada ganggang hijau biru atau Cyanophyta. Habitat ganggang hijau biru ini tersebar luas, banyak ditemukan di perairan tanah yang lembab, permukaan dinding tembok, pot juga batu karang yang lembab. Reproduksinya dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama pembelahan sel. Melalui cara ini, sel dapat langsung terpisah atau tetap bergabung membentuk koloni. Yang kedua, fragmentasi adalah cara memutuskan bagian tubuh tumbuhan yang kemudian membentuk individu baru. Yang ketiga, spora, keadaan yang kurang menguntungkan akan terbentuk spora yang sebenarnya merupakan sel vegetatif. Spora membesar dan tebal karena penimbunan zat makanan. Yang ketiga, ada ganggang merah atau Rhodophyta. Sebagian besar ganggang merah hidup di laut, banyak terdapat di laut tropika. Sebagian kecil hidup di air tawar yang dingin dengan aliran deras dan banyak oksigen. Selain itu, ada pula yang hidup di air payau. Reproduksi ganggang merah berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif. Ganggang merah berlangsung dengan pembentukan spora haploid yang dihasilkan oleh sporangium atau talus ganggang yang diploid. Spora ini selanjutnya tumbuh menjadi ganggang jantan atau betina yang sel-selnya haploid. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif. Ganggang merah dengan oogami, pembuahan sel kelamin betina atau ovum oleh sel kelamin jantan atau spermatium. Kelamin betina disebut carpogonium, pembuahan sel ovum oleh spermatium adalah zigot yang diploid. Selanjutnya ada ganggang coklat atau Pheophyta. Ganggang ini banyak ditemukan di iklim dingin, namun ada juga yang hidup di daerah tropis serta subtropis. Reproduksi, perkembangbiakan vegetatif atau aseksual dengan pembelahan sel, fragmentasi, pemisahan koloni, dan pembentukan spora atau aplanospora atau zoospora. Perkembangbiakan generatif atau seksual dengan konjugasi, isogami, anisogami, dan oogami. Ganggang Pheophyta berwarna kecoklatan karena mempunyai pigmen yang biasa disebut fukosantin. Selain itu, Pheophyta mempunyai beberapa ciri umum yaitu eukariotik, multiseluler, bersifat autotrof, dan sebagainya. Peran alga, yaitu yang pertama sebagai bahan makan manusia, yang kedua sumber utama energi makanan, yang ketiga pembuatan pupuk, yang keempat sebagai makanan bagi hewan ternak di negara-negara maritim, dan yang kelima sebagai bahan obat-obatan dan antibiotik. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian fungi atau jamur. Fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik yang tidak berklorofil. Jamur bersifat uniseluler dan juga multiseluler. Jamur atau fungi sering ditemukan pada lingkungan sekitar yang tumbuhannya subur terutama pada musim hujan, sebab jamur menyukai tempat lembab. Namun jamur bisa ditemukan di semua tempat yang terdapat materi organik. Selanjutnya ada ciri-ciri fungi atau jamur. Tidak memiliki klorofil, bersifat heterotrof, hidup menjadi saprofit, parasit, dan simbiosis, memiliki sifat eukarion atau terdapat inti sejati, memiliki sel tunggal dan ada yang memiliki banyak sel, berkembang biak secara vegetatif dan generatif, tumbuh pada lingkungan yang memiliki zat asam, tempat yang lembab, yang mengandung zat organisme,
Dan yang terakhir, memiliki dinding sel tubuh yang tersusun dari kitin. Reproduksi fungi. Reproduksi fungi itu terbagi atas dua, yaitu aseksual dan seksual. Yang pertama, aseksual. Memiliki fragmentasi hifa, memiliki pembentukan pada tunas, memiliki pembentukan pada spora aseksual, yaitu berupa sporangiospora, conidiospora, dan chlamydospora. Selanjutnya, reproduksi seksual, yaitu sogami, anisogami, oogami, gametangiogami, somatogami, dan spermatisasi. Selanjutnya ada struktur tubuh fungi. Tubuh jamur tersusun atas komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu membentuk tubuh buah. Hifa sendiri adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Sitoplasmanya mengandung organel eukariotik. Kebanyakan hifa dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi fungi. Nah, yang pertama ada Zygomicota. Yang kedua ada Basidiomycota. Yang ketiga ada Ascomycota. Dan yang keempat ada Deuteromycota. Langsung saja kita bahas yang pertama ada Zygomicota. Ciri-cirinya yaitu tubuh terdiri atas hifa, tak bersekat dan banyak inti sel, menghasilkan zigospora sebagai hasil reproduksi seksual, septa hanya terdapat pada sel untuk reproduksi, dinding sel mengandung zat kitin, tidak memiliki tubuh buah, bersifat multiseluler, reproduksi vegetatif atau aseksual dengan cara membentuk spora vegetatif atau spora. Dapat membentuk alat reproduksi secara seksual berupa zigosporangium dengan dinding tebal sehingga dapat tahan dengan kondisi kering atau lingkungan yang buruk. Contoh Zygomicota yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus nigricans, Rhizopus stolonifer, dan Pilobolus. Selanjutnya ada Ascomycota. Ciri-cirinya yaitu hidup saprofit, parasit, atau bersimbiosis. Tubuhnya ada yang uniseluler seperti Saccharomyces dan ada yang multiseluler dengan hifa bersekat dan bercabang-cabang. Reproduksi aseksual dengan membentuk conidiospora yang dihasilkan oleh struktur yang disebut conidium, sedangkan reproduksi seksual dengan membentuk ascospora di dalam ascus. Contohnya ada Penicillium, Aspergillus, Neurospora, Saccharomyces, Morcella deliciosa, dan Hygroporus. Basidiomycota. Ciri-cirinya yaitu jamur ini dikenal karena umumnya memiliki tubuh buah seperti payung. Walaupun sebagian jamur dapat dikonsumsi, beberapa jamur dapat pula mematikan. Basidiomycota ini berkembang biak secara vegetatif dengan membentuk fragmentasi, sedangkan pada perkembangbiakannya secara generatif dengan membentuk basidiospora pada basidium. Pertumbuhan yang dilakukan Basidiomycota dimulai dari perkembangan pada spora basidium atau conidium. Spora basidium berubah menjadi benang hifa dengan sekat atau septum dengan satu inti membentuk berupa miselium. Contohnya itu ada jamur merang, jamur kuping, Amanita phalloides, dan Polyporus acularius. Deuteromycota. Ciri-cirinya yaitu tubuhnya mikroskopis, hidup kebanyakan parasit, bereproduksi secara aseksual,
berkembang biak dengan konidia dan belum termasuk tahap seksualnya, tidak termasuk di dalam kelas jamur Ascomycota atau Basidiomycota. Jamur ini merupakan jamur yang tidak termasuk ke dalam tidak sempurna atau jamur imperfeksi hifa, berukuran bersekat-sekat dan tubuhnya mikroskopis. Contohnya yaitu ada Mycosporium penyebab penyakit kurap, Epidermophyton menyebabkan penyakit pada sela jari kaki, Mycosporium verticillium parasit pada tumbuhan, dan yang terakhir Fusarium. Jamur Deuteromycota bersifat saprofit pada materi organik. Sebagai parasit, perusak tanaman budidaya dan tanaman hias, menyebabkan penyakit pada manusia yaitu dermatokinosis, kurap dan panu, dan menimbulkan pelapukan pada kayu. Dan yang terakhir ada peran fungi atau jamur. Fungi berperan dalam keseimbangan lingkungan yaitu sebagai dekomposer. Sebagai dekomposer, jamur menguraikan sisa-sisa organisme yang telah mati sehingga bisa dimanfaatkan oleh organisme lain. Dalam proses daur ulang senyawa organik ini, fungi memiliki peran yang menonjol di semua ekosistem utama. Fungi juga bisa bersimbiosis dengan organisme lain. Dengan akar tumbuhan tertentu, jamur bersimbiosis membentuk mikoriza. Mikoriza merupakan struktur yang berperan penting dalam suplai unsur hara. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.